Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi pada kesempatan malam kali ini ya, gua bakalan ngebahas salah satu koin yang memang sedang gencar-gencarnya dibahas sana sini ya, pudar di mana-mana, FOMO di mana-mana, ya pokoknya eh, pahit manisnya ada ya di salah satu token ini atau koin ini ya. Sekarang udah ijo-ijo nih ya, Bitcoin aja nih naik 3,37%, Ethereum pun 3% ya, dan beberapa altcoinnya pun nih ijo-ijo, wih mantap ya. Oke, jadi sekarang ini gue bakalan ngebahas dari koin Terra Luna ya. Wow nih. Sekarang dia naik. Wah, geblek banget nih ya. 70% loh. Ini bukan bukan sesuatu yang nggak biasa ya. Ini luar biasa banget nih. Akankah ya kenaikan ribuan persen ini terulang kembali nih? Kira-kira bagaimana menurut mamang-mamangku nih ya? Dan banyak banget yang komentar ya di kolom komentar dari setiap gua ngebahas koin Terra Luna ya, pokoknya ada lah yang komentar begini begitu begini begitu ya, gua sih bodo amat ya. Bahkan ada juga yang bilang hari gini masih aja gitu ngehold koin Luna katanya. Ya itu kan tergantung pribadi masing-masing ya, mau ngehold atau enggak. Ya gua rasa yang hold itu ya memang orang-orang yang sedang sangkut gitu, daripada dijual kan sayang juga ya. Ya syukur-syukur sih bisa naik gitu kan, bisa ke 1 dolar. Nah kira-kira gimana nih kalau ke 1 dolar nih ya. Dan gua rasa jangan dulu ke 1 dolar ya, harapan kita ke 100 rupiah aja. Kira-kira sampai nggak nih ke 100 rupiah? Oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasa ya, kita copyin terlebih dahulu nih. Ketika otak perlu inspirasi. Oke, di sini Watcher Guru langsung meng-up informasi ini ya. Jadi Luna naik 54% lebih dalam 24 jam terakhir dan telah merebut kembali kapitalisasi pasarnya di 1 miliar dolar. Wow, ini geblek banget ya. 1 miliar dolar nih ya. Udah tercapai lagi nih market cap-nya. Dan di sini nih baru 18 menit yang lalu ya, hanya di Luna naik 75% dalam 24 jam terakhir ya. Ini sinkron ya. Sekarang harganya di 0,00019288 ya. Tadi kita buka di Binance aja di 192 ya, sama lah. Sekitar 75 persenan nih naiknya. Nah, dan sekarang ada informasi terbaru nih dengan koin Terra Luna ya. Jadi untuk para holders ya, gua rasa hold aja itu saran gua ya, tetapi ya kan itu tergantung kalian mau ngehold atau enggak. Intinya ya gua rasa kalau memang sedang sangkut ya di hold aja ya, di hold aja. Oke, di sini ada sebuah artikel nih ya yang memang menarik juga nih. Pasar kripto loyo terdampak Terra Luna. Ini saran dari Jipmex Exchange ya. Jadi ya memang ini sedikit gua simpulkan ya. Jadi katanya nih menurut Jipmex pasar kripto itu loyo terdampak runtuhnya koin Terra Luna ya. Jadi itu menurut Jipmex ya. Cuman untuk gua pribadi ya, gua rasa ya memang betul ya. Terdampak dari koin Terra Luna besar kecilnya ya, artinya ada dampaknya lah ya dari runtuhnya koin Terra Luna. Tetapi nih ada tapinya. Menurut gua pribadi ketika memang Terra Luna diabaikan dan dibiarkan gitu ya, misalkan dibiarkan hancur ya udah hancur secara ya agregasi atau agregat lah peringkat. Luna ini masuk top 10 koin teratas. Ketika memang Terra Luna dibiarkan hancur begitu saja ya, tidak ada backupan dari belakang atau pendukung dari belakang. Gua rasa investor yang lain akan merasa ketakutan dan bisa dibilang ya seperti informasi yang kemarin bahwasanya Terra Luna ini adalah skema Ponzi ya.
Jadi ya pastinya Terra Luna ini sangat-sangat didukung ya, gua rasa nih opini gua pribadi. Terra Luna ini pasti akan diperjuangkan ya oleh para orang-orang besar ya, seperti ya Do Kwon itu sendiri ya, foundernya pasti dia akan memperjuangkan koin Terra Luna. Bahkan Vitalik Buterin, terus Sheng Peng Zhao dan CEO-nya Polygon itu pun sangat mendukung ya dengan Terra Luna. Jadi ya gua rasa ini pasti akan dipertahankan dan akan memang diperjuangkan. Untuk dari segi harganya yaitu gua nggak tahu ya bisa sampai ke harga berapa mereka free-nya, tetapi untuk saat ini ya pasti akan dipertahankan ya kira-kira seperti itu. Dan di sini pasar kripto kian loyo karena dampak dari runtuhnya Terra Luna dan UST membawa kekhawatiran baru di kalangan investor. Nah, ini yang gue bilang ya. Jadi ketika memang seandainya Terra Luna dibiarkan dan UST juga dibiarkan hancur lebur ya tanpa ada pertanggungjawaban gitu dari ya pihak-pihak orang besar lah gitu, terutama dari Do Kwon itu sendiri ya pastinya nih para investor kabur gitu dan semua akan terdampak ya termasuk Bitcoin, Ethereum itu sudah nggak akan dipercaya itu menurut gua ya. Saat kepercayaan menjadi pasak kuat yang menancap di antara investor, jatuhnya ekosistem Terra serangan yang terkoordinasi telah menjadi peluru mematikan yang melubangi rasa percaya investor. Nah, jadi ya itulah ya. Jadi trustnya itu hilang ya, trustnya itu hilang. Makanya pastilah ini pasti akan diperjuangkan. Itu menurut gua ya. Dan di sini pun kepanikan melanda, aksi jual semakin meningkat yang membawa Luna dan UST jatuh ke dalam tanah, membawa pasar kripto dan stablecoin lainnya pada kesengsaraan. Pasar kripto terkena dampak kasus Terra dalam sepekan terakhir, pasar kripto dan pasar saham semakin terkait yang sama-sama lesu dalam persentase penurunan 2 digit. Wow, 2 digit nih. Koreksi semakin sulit terbendung saat Bank Sentral Amerika Serikat yaitu The Fed menaikkan suku bunga acuan secara bertahap serta menerapkan pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi memang The Fed ini terus-terusan menaikkan suku bunga ya, bahkan kira-kira itu akan sampai dengan 3%-an lebih ya, 3,25%. Wah, itu dan menaikkannya secara bertahap. Ini gila ya kalau sampai itu terjadi sampai 3%. Wah, kacau ini ya. Ini membuat dolar Amerika Serikat bersinar. Para investor pun berbondong-bondong mengalihkan uang mereka dari aset berisiko seperti saham dan kripto ke mata uang Amerika Serikat yaitu dolar ya USDT. Ya iyalah pasti ketika orang menjual itu ya pasti jadi USDT ya. Jadi stable coin lah yang tadinya misalkan Bitcoin, Solana, Dogecoin, apapun itu ya pasti ketika dijual itu menjadi USDT. Pastinya mata uang Amerika Serikat itu akan meningkat. Ada banyak sekali investor yang tersangkut di posisi atas, yang mengalami kerugian di atas kertas yang cukup dalam. Tentu saja hal semacam ini bukanlah kali pertama terjadi di pasar kripto. Ya dari sejak adanya ya aset kripto pastinya itu ada aja yang sangkut, ada aja yang cuan ya. Karena kan harga daripada koin-koin kripto itu fluktuatif. Termasuk saham, saham pun sama fluktuatif. Jadi bukan hanya aset kripto aja yang memang investornya merasa sangkut atau memang mengalami sangkut ya. Di saham pun sama, itu ya samalah, nggak ada perbedaan ya, hanya bedanya ini tuh koin digital, kalau saham itu ya bursa ya. Dan ini tidak segera usai saat kasus Terra memberi dampak buruk pada pasar kripto karena Bitcoin semakin terseret yang membawa altcoin ke dalam lanjutan dorongan bearish. Pasar benar-benar terlihat hancur yang membuat banyak tangan lemah melepas kepemilikan mereka dari kripto. Nah, ya jadi ada orang-orang yang memang panik sell lah ketika memang harga hancur-hancuran. Tetapi beda dengan mindset paus ya. Ya itulah perbedaannya. Nah, di sini ada saran nih dari exchange GPMAX ya. Tentu saja melihat sejarah pergerakan harga di pasar kripto, koreksi tidak akan selamanya berlangsung seperti halnya dorongan bullish yang telah terjadi pada tahun kemarin, yaitu di tahun 2021. Kondisi pasar yang terkoreksi bersifat sementara serta bukan fenomena yang baru terjadi untuk pertama kali. Ketika sentimen pulih, nilai pasar pun akan kembali menguat. Selain itu, sebagai investor, kita juga harus terus belajar dan memperhatikan apa yang terjadi di pasar, serta memikirkan strategi dengan kepala dingin. Nah, ini menurut Head of Growth di GPMAX ya, GPMAX Indonesia nih yang bernama Siska Lestari. Nah, jadi memang
Ya semua keputusan itu kalau bisa ya, kita itu memutuskan segala sesuatu itu menggunakan kepala dingin ya. Maksudnya jangan di saat emosi kita langsung, ambil keputusan gitu ya. Itu ya namanya emosi bukan pakai pikiran. Jadinya pakai emosi ya, emosional. Dan itu sesuatu yang akan menjadi sebuah penyesalan di akhirnya ya. Makanya nih saran dari Siska Lestari ketika kalian ataupun gue pribadi ya untuk mengambil keputusan itu usahakan di saat kondisi sedang adem gitu ya, sedang ya tidak ada pikiran dan jangan sampai di saat emosi gitu. Mengambil suatu kesimpulan itu jangan di saat emosi ya. Itu ujar dari Siska Lestari. Dan di sini ada beberapa poin nih ya dari Jeepmax nih. Yang pertama itu seimbangkan kembali portofolio dengan meninjau kembali aset kripto mana yang tidak dan punya prospek jangka panjang dan white paper, kredibilitas dan kapitalisasi pasar mereka. Nah, jadi di sini ada beberapa poin ya. Untuk poin yang keduanya, luangkan waktu lebih banyak untuk melakukan due diligence yang lebih mendalam pada proyek NFT dan aset kripto lainnya. Untuk poin yang ketiga, gunakan platform legal yang memberi bonus bunga. Beberapa platform memiliki fitur yang memberikan bonus dalam bentuk bunga atas setiap aset kripto yang disimpan. Ini akan dapat menambah keuntungan jangka panjang. Tentunya, investor juga perlu memilih platform yang telah mengantongi izin resmi dari regulator atau regulasi ya. Dan di sini sekalian dia juga mempromosikan Jeepmax nih ya. Nah, di sini misalnya Jeepmax telah resmi dan teregulasi juga oleh Bapepti dan Kominfo serta memiliki sertifikasi sistem keamanan informasi bertaraf internasional yaitu ISO 27001 ya. Selain itu, Jeepmax juga memiliki fitur Jeep Up Plus ya yang memberikan bonus hingga 10% nih APY-nya untuk beberapa aset kripto yang disimpan termasuk stablecoin USDC dan USDT serta beberapa aset kripto lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Gold dan Jeepmax token. Wow. Nah, di sini dari poin ketiga ya memang betul sih. Ketika kita memang ingin memilih platform atau memilih exchange ya, kalau bisa itu yang memang yang sudah mendapatkan izin ya. Kalau misalkan Indodex gitu dari Indonesia ya kita harus melihat gitu kan dia sudah dapat izin dari Bapepti, Kominfo dan OJK atau belum ya. Dan di sini untuk Jeepmax sendiri nih dia sudah memang benar-benar mengantongi izin resmi dari regulator. Artinya dia ini sudah benar-benar legal lah ya, bisa dibilang legal karena sudah mendapatkan izin nih dari regulasi negara itu sendiri. Karena apa sih kita harus melihat dari segi regulator ya, karena ketika memang suatu saat gitu ya, kita kan nggak tahu tiba-tiba token ataupun koin yang kita hold di salah satu exchange yang sudah mengantongi izin dari regulator itu sendiri ya, itu kira-kira akan mendapatkan klaim atau bisa dibilang diganti lah ya, kerugiannya itu akan diganti. Dan untuk poin yang keempat nih, pelajari kondisi pasar terkini dari sumber terpercaya guna memahami profil resiko yang terkandung di setiap aset kripto di Jeepmax. Pengguna bisa memantau dinamika pasar yang terjadi melalui fitur 24 jam volatility yang tersedia di aplikasi dan situs resmi Jeepmax. Dan untuk poin yang kelima, investor perlu melakukan DIOR lah ya, riset secara mandiri dan berinvestasi pada aset kripto agar keahlian diri dapat meningkat. Ini akan sangat membantu investor dalam jangka panjang. Nah, untuk dari poin yang kelima ini kita harus DIOR itu memang tentu ya pastinya kita DIOR terlebih dahulu dan dari segi resikonya ya supaya tidak terlalu kaget lah apabila kita terus-terus mengasah keahlian. Karena kalau skill itu semakin diasah akan semakin tajam ya bisa dibilang seperti itu. Terkait kasus yang menimpa kripto Terra Luna, Jeepmax memiliki cara yang unik dalam melindungi investornya. Nah, di sini poin pentingnya nih ya dari exchange Jeepmax nih. Dia mempunyai cara sendiri ya dan itu katanya unik nih demi melindungi investornya. Untuk melindungi portofolio pengguna, kami telah melakukan delisting aset Luna di platform Jeepmax secara efektif. Sebagai kompensasi seluruh aset Luna yang dimiliki oleh pengguna Jeepmax akan dikonversi menjadi aset USDT ya, ungkap Siska. Nah, jadi di sini Jeepmax itu ya telah mendelisting koin Terra Luna, tetapi ya untuk kalian yang memang waduh, duit gua kemana nih gitu kan ya, yang memang masih menghold koin Terra Luna dan masih ada value-nya, pastinya ada value-nya ya ketika memang kita sedang
menghold koin itu tiba-tiba di delisting, dihilangkan. Tetapi ya dari JIPMEX ini sendiri mengungkapkan nih dari Siska ya. Mbak Siska itu mengungkapkan bahwasanya nanti akan dikonversikan menjadi USDT ya. Dan itu cara dia yang unik ya dari exchange JIPMEX ini. Dan tidak semua platform mengambil langkah bijak seperti ini yang tentu saja patut diberikan apresiasi dari sisi kepedulian terhadap pengguna. Ya intinya JIPMEX ini melindungi penggunanya dan juga dia mengapresiasi ya tingkat kepeduliannya gitu kepada penggunanya. Dan ini khusus untuk pengguna JIPMEX ya, buat kita yang memang tidak menggunakannya itu jangan harap bisa terkonversi ya. Karena ini bisa dibilang itu kebijakan dari exchange itu sendiri ya. Di sini JIPMEX intinya melindungi pengguna ya. Selain itu, JIPMEX juga secara konsisten melakukan edukasi terkait informasi terbaru di industri termasuk pajak kripto. Sebagai bagian dari komitmen edukasi mereka, JIPMEX akan menanggung seluruh biaya pajak atas transaksi kripto semua pengguna di sepanjang bulan Mei 2022. Nah, jadi sebulan penuh nih ya, pajak itu akan ditanggung oleh exchange JIPMEX sendiri nih. Wow, jadi investornya benar-benar disejahterakan ya. Para penggunanya disejahterakan nih untuk khususnya pengguna JIPMEX ya. Oke, memang mungkin itu aja ya informasi seputaran koin Terra Luna. Dan di sini ya, gue ingatkan kembali, gue tidak ada suatu ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin Terra Luna. Yang pastinya ya, seperti yang gue bilang di awal, bahwasanya koin Terra Luna ini pasti akan diperjuangkan. Dan di sini gue bukan FOMO dan bukan juga untuk mengajak kalian supaya menghold ya. Itu enggak. Tetapi itulah menurut opini gue ya, asumsi gue pribadi ya seperti itu. Karena apa yang tadi dibilang oleh JIPMEX ya, Terra Luna runtuh itu berdampak kemana-mana. Ini baru runtuh aja, padahal koinnya masih ada. Ini terbukti di Binance aja masih ada ya. Tetapi khawatirnya dari exchange JIPMEX itu ya, sangat ketakutan sekali ketika memang itu terdampak ke semua altcoin ya, termasuk Bitcoin dan juga Ethereum dan beberapa altcoin lainnya. Nah, dari situ kita udah bisa menilai bahwasanya ya Terra Luna pasti diperjuangkan. Apapun rencana Do Kwon, entah itu akan tetap meluncurkan hard fork Luna Pi 2 gitu ya, pastinya itu tujuannya untuk Luna Pi 1. Itu menurut gua ya. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.